Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk anak-anakku SMP Mutual Kota Magelang. Baik, kali ini pembelajaran kita akan mengulang kembali pelajaran yang kemarin sudah Pak Adi lakukan. Oleh karena itu, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Pak Adi selalu berdoa, mudah-mudahan anak-anak di rumah selalu sehat, jaga kesehatan, dan tidak lupa untuk selalu berolahraga. Baik anak-anak, kali ini Pak Adi akan mengulang kembali sesuai dengan apa request daripada anak-anak yang kemarin masuk di WA Pak Adi banyak sekali, di mana pembelajaran kita yang kemarin adalah mengidentifikasi teks laporan percobaan. Saya yakin anak-anak pasti sudah tahu apa itu teks laporan percobaan. Oleh karena itu kita coba mengidentifikasi WA yang masuk ke Pak Adi kemarin. Ya, kita coba lihat yang pertama, apa permasalahannya? Nih, Assalamualaikum Pak, mau tanya yang kesimpulan itu bagaimana Pak? Oke. Ini memang luar biasa. Jadi terima kasih untuk anak-anak yang sudah bertanya aktif di WA Pak Adi. Memang kalau menyimpulkan itu sangat susah sekali. Nanti akan Pak Adi ajari, mudah nanti jadinya. Yang selanjutnya adalah Pak, saya belum paham untuk mengerjakan tugas saya. Sudah buka halaman 7 namun saya tidak tahu yang harus dikerjakan apa. Ini juga luar biasa sekali, aktif sekali, dan ini membuat saya membuka kembali materi mana yang belum paham. Ternyata memang di soal-soal itu butuh memberikan pengertian yang lebih kepada anak-anak tentang kalimat-kalimat di setiap pertanyaan itu. Masih ada satu lagi yang untuk contoh ya, di mana yang belum paham adalah Pak, mana yang harus dikerjakan. Ya, mohon maaf sekali karena memang kita pembelajaran dalam kondisi seperti ini, anak-anak harus belajar jarak jauh dengan Pak Adi. Tapi tidak jadi mengapa, kita akan ulas kembali. Yang pertama, anak-anak harus tahu tujuan pembelajarannya. Oke. Tujuan pembelajaran anak-anak harus paham betul, yaitu menelaah struktur kebahasaan teks laporan percobaan. Strukturnya saja yang dipahami. Strukturnya sekali lagi ya, jangan yang lebih dulu, strukturnya. Yang kedua, selain tujuannya itu mengetahui strukturnya, adalah nanti baru anak-anak menelaah. Menelaah itu lebih susah lagi. Tapi kalau nanti anak-anak sambil praktek, insya Allah menelaahnya mudah. Baik, kita coba. Yang pertama kita masuk ke struktur teks kebahasaannya terlebih dahulu. Apa saja sih strukturnya? Sangat mudah sekali. Yang pertama adalah judul. Yang kedua adalah tujuan. Yang ketiga adalah bahan dan alat. Yang keempat adalah langkah-langkah membuat laporannya. Yang kelima adalah hasilnya. Yang keenam adalah simpulan. Nah, nanti yang paling sulit adalah simpulan ini. Baik, Pak Adi akan contohkan biar anak-anak mudah nanti, ya, mudah membuat laporan teks percobaannya. Pak Adi sudah menyiapkan bahan-bahannya ini. Yang pertama adalah sendok. Ya. Terserah nanti anak-anak di rumah mau pakai sendok apa, mau sendok teh, mau sendok makan. Yang jelas jangan pakai sendok yang besar, nanti kesulitan. Yang kedua adalah gelas kaca. Gelas kaca, anak-anak nanti bisa pakai botol bekas, bisa mau pakai toples juga bisa. Lalu yang tidak kalah penting adalah ini, Pak Adi ada sunlight, ya, sabun cuci. Kalau anak-anak tahu sabun cuci sunlight banyak sekali ya. Cuma ini warnanya biru untuk apa? Untuk membedakan, ya, untuk membedakan warna dengan air dan lain sebagainya. Yang kedua adalah Pak Adi menyiapkan minyak goreng. Ya, minyak goreng mereknya macam-macam. Silakan nanti anak-anak pakai mau apa minyak. Yang jelas jangan oli ya, jangan oli, minyak goreng saja. Yang ketiga adalah air putih biasa. Nah, Pak Adi akan mencoba mengidentifikasi laporan percobaan ini. Yang Pak Adi beri judul adalah mengidentifikasi apakah minyak goreng ketika dituangkan dalam air akan terangkat oleh sabun cuci ini. Baik. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui bagaimana reaksi antara air, minyak,
dan Sunlight, sabun cuci piring ini. Bahan dan alatnya tadi sudah saya sebutkan, bahannya mudah sekali, banyak sekali, kita jumpai di rumah. Hasilnya seperti apa? Kita coba. Yang pertama anak-anak, kita tuangkan air ini ke dalam botol yang masih kosong. Pertama airnya kita tuangkan, lalu yang kedua kita tuangkan minyaknya. Karena ini banyak sekali, kita ambil yang dikit saja ya, jangan terlalu banyak. Nanti mubazir, nanti bisa dimarahi ibu kalau banyak-banyak untuk goreng. Oke. Hasilnya adalah air dan minyak tidak akan bersatu. Hasil dan minyak tidak akan bersatu. Hasil yang pertama, air dan minyak tidak akan bersatu. Air dan minyak tidak akan bersatu. Hasil yang kedua, kita tuangkan sunlight-nya. Tidak terlalu banyak-banyak. Kan ini untuk percobaan. Nanti kalau terlalu banyak nanti boros. Nanti anak-anak minta uang banyak untuk beli sabun terlalu banyak, nanti dimarahi. Hasil yang kedua adalah ketika dituangkan antara minyak, sabun dan air tidak akan bersatu kepada minyak, namun sunlight ini bisa bersatu kepada air. Hasil yang kedua. Jadi anak pasti paham hasil pertama tadi apa, hasil kedua apa. Hasil yang ketiga sekarang, jika kita aduk, hasil yang ketiga ternyata minyak goreng yang dituangkan dalam air ketika dicampur dengan sunlight ternyata bisa menyatu semuanya. Hasil ketiga cukup mudah bukan anak-anak? Jadi kalau kita praktek langsung, insya Allah nanti hasilnya akan mudah. Yang terakhir adalah simpulannya. Simpulan itu adalah kalimat akhir dari sebuah teks yang nantinya setelah kita baca, setelah kita mengolah, setelah kita membuat, ada hasil akhirnya, itu namanya simpulan. Simpulannya adalah ketika air, minyak, sunlight itu dijadikan satu, semuanya bisa tercampur. Cukup mudah bukan anak-anak? Nanti silahkan dicoba di rumah. Nah, tadi sudah Pak Adi ulangi kembali. Jadi tidak ada lagi nanti pertanyaan yang tidak paham tentang Pak, bagaimana strukturnya teks laporan percobaan. Jadi ada judul, tujuan, bahan, langkah-langkah, hasil, simpulan. Semoga nanti anak-anak bisa sambil mencoba di rumah. Sehingga apa? Sehingga kita akan mengetahui sejauh mana pembelajaran bahasa Indonesia itu tentang mengidentifikasi teks laporan percobaan. Oke, kalau anak-anak masih belum paham lagi adalah coba diperhatikan dengan baik. Judul merupakan cerminan mengenai suatu permasalahan. Jadi ada masalah, ada problem, jadikan sebuah judul. Misalkan anak-anak, mengetahui daun di rumah itu kok sering kering, kenapa? Nah, itu masalah, bisa dijadikan judul untuk laporan percobaan. Yang kedua adalah tujuannya apa? Tujuan adalah suatu kegiatan yang kita lakukan. Tujuannya apa? Jadi saya tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana sih antara air dan minyak gitu. Bagaimana? Ternyata ada hasilnya, tidak akan pernah bersatu. Yang ketiga adalah alat. Alat tentunya anak-anak paham semua lah. Alat banyak sekali, ya kan? Ditemukan di mana-mana. Bahkan kalau di sekolah di SMP Mutual alat-alat banyak sekali. Bahkan botol-botol pun bisa kita temukan karena memang di SMP Mutual sudah ada bank sampah. Kita bisa meminta dari petugasnya untuk jadikan laporan percobaan. Selanjutnya adalah langkah-langkahnya, caranya, prosesnya. Tadi Pak Adi prosesnya dari satu persatu kan, campur satu, campur lagi, sehingga proses itu kalau ditulis jadinya adalah masuk dalam mengidentifikasi. Selanjutnya adalah hasil. Hasil itu objek berwujud atau tak berwujud yang merupakan hasil pelaksanaan proyek. Kalau ini tadi berwujud ya, karena ada bahannya, ada barangnya gitu. Ada yang tidak berwujud. Tidak berwujud itu adalah sebuah ide, ya, sebuah susunan kalimat yang belum itu bisa dilaksanakan. Selanjutnya adalah simpulan, adalah hasil gagasan dari suatu pembahasan. Simpulan itu hasil, akhir dari sebuah teks percobaan. Oke, kita
Kita lanjutkan ciri-cirinya. Wah, objektif apa adanya, tidak dibuat-buat. Padi kan nggak buat-buat kan, ya kan? Jadi apa adanya. Yang selanjutnya adalah berupa fakta, dan yang terakhir adalah lengkap. Nah, jangan sampai nggak lengkap, nanti laporan kan dibaca oleh orang lain. Baik, itu mudah-mudahan bisa membuat anak-anak paham tentang mengidentifikasi laporan teks percobaan, sekaligus nanti anak-anak bisa membuat di rumah. Nah, ada tugas dari Pak Adi ya. Terakhir tugasnya, kalau kemarin itu kamu sudah saya minta untuk menyalin, untuk minggu depan ini tugasnya adalah nanti anak-anak bisa membuat teks laporan percobaan. Tapi untuk teksnya nanti bisa ditulis di buku catatan. Yang dikirim ke Pak Adi adalah buatlah video. Jadi bentuk videonya itu nanti laporkan ke Pak Adi. Jadi nanti anak-anak video laporkan. Untuk berapa menit durasinya tidak saya batasi, temanya bebas. Kalau masih belum paham lagi bisa tanya di WA-nya Pak Adi. Yang kemarin sudah banyak komen di WA-nya Pak Adi, terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu, dan jangan lupa selalu berlatih, belajar, dan tidak lupa bersyukur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.